Shalom, kali ini kita akan membahas satu topik yang saya rasa cukup kontroversial ya, mengenai Lucifer. Selama ini Lucifer dikenal sebagai pemimpin setan atau nama dari iblis itu sendiri, saudara. Mayoritas orang Kristen dan bahkan mayoritas pendeta berpikir demikian. Tapi yang jadi masalah, dalam Alkitab Bahasa Indonesia kata Lucifer tidak pernah ada ya. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris pun kata Lucifer hanya ada pada terjemahan King James Version. Kata Lucifer di Alkitab King James Version tersebut diambil dari Yesaya 14 ayat yang ke-12, saya bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, kata bintang timur ini yang diterjemahkan sebagai Lucifer. Lucifer aslinya adalah bahasa Latin yaitu lux atau lucis yang artinya adalah pembawa dan pere artinya terang. Jadi Lucifer artinya adalah pembawa terang. Kata ini berawal dari kitab bahasa Latin atau Vulgata, yaitu Alkitab terjemahan bahasa Latin yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani oleh Jerome pada tahun 382 Masehi atas perintah Paus Damasus I. Kitab Vulgata inilah yang kemudian dipakai sebagai acuan pada kitab King James Version tadi, saudara. Ya. Sedangkan pada bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani maupun kitab terjemahan bahasa Yunani atau yang dikenal dengan Alkitab Septuaginta yang dibuat tahun 280 sebelum Masehi dan baru selesai tahun 132 Masehi yang jauh lebih tua ya ketimbang Vulgata tadi. Kata Lucifer ini tidak pernah ada, saudara. Dalam bahasa aslinya pada Yesaya 14:12 kata bintang timur ditulis sebagai Helel ya. Helel bukanlah iblis. Dalam bahasa Ibrani iblis adalah Satan ya. Ya, jadi sekali lagi Helel bukan Satan, Helel bukan iblis ya. Dalam bahasa Ibraninya iblis adalah Satan. Sedangkan Helel adalah bintang timur atau sering juga dikaitkan dengan planet Venus, saudara. Ya, nama tersebut juga lazim pada orang Yahudi. Contoh pada Hakim-Hakim 12 ayat yang ke-13. Sesudah dia, maka Abdon bin Hillel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ya. Nama Hillel adalah nama yang lazim diberikan orang tua untuk anaknya di Israel. Jadi jelas nama Hillel tidak mempunyai arti yang negatif. Karena seseorang tidak mungkin memberi nama anaknya dengan sesuatu yang negatif. Ya, memberi nama anaknya setan misalkan. Kan nggak mungkin, saudara. Ya. Dan dalam Yesaya 14 pun konteksnya bukan bicara mengenai setan, tapi mengenai Raja Babel yaitu Nebukadnezar yang pada saat itu dianggap sebagai pembawa terang atau juga sebagai raja yang gilang gemilang karena sudah menaklukkan dunia, saudara. Ini bisa kita lihat dari judul perikopnya yaitu ejekan tentang Raja Babel. Jadi dalam menafsirkan ayat kita tidak boleh keluar dari konteksnya, saudara. Tapi banyak orang juga beranggapan bahwa ayat-ayat dalam Yesaya 14 itu malah tidak cocok dalam menggambarkan Nebukadnezar. Tapi kok dirasa lebih cocok untuk menggambarkan malaikat yang jatuh alias iblis ya, saudara. Dan akhirnya malah menafsirkan ayat keluar dari konteksnya. Nah, yang saudara jangan lupa ya bahwa Yesaya 14 tersebut memakai bahasa puisi, ditulis dengan bahasa puisi atau bahasa hiperbola ya. Kita akan bahas konteks ayatnya. Kita mulai dari ayat yang ke-11, Yesaya 14 ayat yang 11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Ya, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, saudara. Artinya kemegahan Nebukadnezar sudah diturunkan serendah-rendahnya dan dia pun mati. Makanya ulat dan cacing menyelimuti Nebukadnezar. Ya, sedangkan iblis makhluk roh tidak mati. Ya, dan iblis sampai saat ini juga masih ada di dunia. Kita buktikan di Matius 8 ayat yang ke-29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi iblis belum disiksa di neraka dan masih ada di dunia ini, saudara. Kemudian kita teliti lagi ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, Nebukadnezar yang sudah mengalahkan bangsa-bangsa
sudah jatuh dari kedudukannya yang sangat tinggi, saudara, ya, sebagai raja dari kerajaan Adidaya pada saat itu. Kemudian kita teliti lagi ayat yang ke-13, kita teliti lagi ya, saudara. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Langit bahasa Ibraninya adalah samayim, yang artinya bisa langit tapi juga bisa surga. Iblis sebelum jatuh sudah ada di surga, saudara. Jadi tidak mungkin sebelum jatuh malah dikatakan iblis ingin naik ke surga, karena iblis sudah ada di surga, ya saudara. Jika yang dimaksud adalah langit sebagai angkasa, maka juga menjadi tidak cocok, saudara, untuk iblis, karena iblis pun sampai sekarang adalah penguasa angkasa yang memang sudah ada di angkasa, ya. Tahu dari mana? Kita buktikan di Efesus 2 ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ayat-ayat tersebut malah tidak cocok menggambarkan iblis, lebih cocok sebagai bahasa puisi atau bahasa hiperbola untuk menggambarkan Nebukadnezar. Karena memang Babel, ya, atau Nebukadnezar sangat berambisi untuk menguasai dunia, saudara. Kemudian kita teliti lagi Yesaya 14 ayat yang ke-14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Apakah pernah Nebukadnezar hendak menyamai yang maha tinggi, saudara? Pernah, ya. Saudara bisa membacanya di Daniel 3 ayat 5 sampai 6. Jadi Nebukadnezar mau agar orang-orang sujud menyembah patungnya. Barang siapa yang tidak mau sujud menyembah, maka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Artinya Nebukadnezar mau menyamai yang maha tinggi. Kemudian kita teliti lagi ayat yang ke-15, saudara. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dalam bahasa aslinya, dunia orang mati adalah Sheol, yang bisa berarti kubur, tapi bisa juga berarti neraka. Tetapi kalimat berikutnya, yaitu liang kubur, dalam bahasa aslinya adalah Bore, yang artinya adalah kuburan, dikubur, liang lahat, atau lubang kubur, ya. Nah, jadi semakin jelas ayat ini sangat tidak cocok untuk menggambarkan iblis, karena iblis tidak mati dan dikuburkan, saudara, dan tidak dikuburkan, ya. Tetapi Nebukadnezar mati dan dikuburkan, saudara. Kita teliti lagi ayat yang ke-16, jadi biar tidak lepas dari konteksnya, saya bacakan. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Nah, jadi melalui tindakan otoriternya, termasuk pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh kekuasaan Nebukadnezar, ya pasti banyak orang yang gemetar, ya, gemetar ketakutan. Kerajaan-kerajaan pun bergoncang, saudara. Kenapa? Karena ditaklukkan oleh Babel di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Sedangkan jika ayat ini bicara mengenai iblis, pertanyaannya adalah kerajaan mana yang bergoncang, karena iblis nggak ada, saudara. Ayat 17 kita teliti lagi. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Ayat ini sangat cocok untuk Nebukadnezar, karena ketika Raja Israel terakhir, yaitu Sedekia, memberontak pada Babel, maka Yerusalem waktu itu dihancurkan dan akhirnya menjadi satu kota mati, saudara, yang tandus karena penduduknya pun dibuang dalam pembuangan Babel selama 70 tahun, ya. Dan Yerusalem termasuk Bait Suci dihancurkan. Akhirnya Yerusalem pada saat itu menjadi kota kosong, tinggal puing-puing saja dan tandus. Perikop ini pun ditutup dengan lagi-lagi menceritakan Babel, ya. Jadi jelas perikop ini tidak berkisah mengenai iblis dan juga tidak cocok jika dikaitkan dengan iblis, tetapi sesuai konteksnya, ayat-ayat tersebut mengisahkan Babel di bawah kepemimpinan Nebukadnezar. Dari pembahasan ini juga jelas bahwa bintang timur menunjuk pada sesuatu yang gilang gemilang, saudara. Ya, bahkan Yesus pun juga mempredikatkan dirinya sebagai bintang timur. Kita buktikan. Wahyu 22 ayat yang ke-16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya. Petrus pun memakai kata bintang timur, saudara. Ya, kita buka di 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.
Jadi jika diperhatikan, kata pembawa terang pun sangat tidak cocok pada iblis. Kenapa? Karena iblis identik dengan kegelapan dan tidak ada sedikit pun terang pada iblis. Kita buktikan Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, Yesus berkata kepada Paulus di Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kata pembawa terang ya juga sangat tidak cocok pada iblis, karena justru Yesuslah pembawa terang. Ya, Yohanes mengatakan tentang Yesus di Yohanes 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya, yaitu siapa? Yesus, saudara. Ya. Kemudian Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Saya pribadi tidak akan memberikan keuntungan sedikit pun kepada iblis, walau hanya dengan menyebut iblis sebagai pembawa terang atau Lucifer, karena iblis adalah kegelapan, identik dengan kegelapan, dan sebagai penguasa kegelapan. Tidak ada hubungannya dengan terang, saudara. Kiranya kita bisa semakin mengerti dan tidak lagi memberi keuntungan pada iblis dengan menyebut iblis sebagai Lucifer atau pembawa terang. Tuhan memberkati.